Oke, baik semuanya. Mari kita susun rencana untuk membangun koordinasi antar divisi dan juga untuk meningkatnya perkembangan inisiatif karyawan dan juga untuk memperjelas komunikasi untuk berkembangnya perusahaan ini lebih baik ke depannya. Tentu, setiap divisi dan departemen mempunyai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun, perlu memperkuat koordinasi antar divisi untuk meningkatkan efisiensi. Saya setuju, komunikasi organisasi kita juga perlu ditingkatkan agar setiap divisi dapat berkolaborasi dengan baik. Baik, untuk aspek pengembangan karyawan, kita telah meluncurkan program pelatihan internal untuk membantu mengasah keterampilan para karyawan sesuai dengan jalur karir yang sesuai. Dalam pertemuan ini membahas ketiga aspek kunci yang terkait dengan struktur organisasi. Upaya diperlukan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan komunikasi, dan menawarkan peluang pengembangan karir kepada karyawan. Terima kasih telah hadir untuk rapat evaluasi mingguan. Mari kita mulai dengan meninjau kemajuan minggu ini. Saya ingin memulai beberapa masalah yang sering muncul. Salah satunya ada perubahan desain yang belum tersampaikan dengan jelas kepada tim lapangan. Saya merasa sedikit kebingungan terhadap tugas dan tanggung jawab kami dalam perubahan tersebut. Baiklah, ini menekankan pentingnya komunikasi yang jelas. Kita akan tetapkan langkah-langkah untuk menyampaikan perubahan desain dengan tepat kepada tim lapangan. Tipe operasi, apakah kita bisa menetapkan prosedur yang lebih terstruktur untuk memastikan pesan disampaikan dengan baik? Tentu, saya akan mempersiapkan panduan komunikasi untuk memastikan semua perubahan tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Saya akan membuat jadwal pertemuan kita lebih rutin agar bisa memantau kemajuan dan menyelesaikan masalah dengan segera. Kita juga akan memperjelas peran masing-masing tim untuk menghindari tumpang tindih. Terima kasih CEO, saya rasa ingin sangat membantu bagi perencanaan kami. CEO memberikan teladan dengan mengambil langkah konkret untuk meningkatkan komunikasi, definisi peran, dan pertemuan rutin dalam proyek konstruksi mereka. Baik, selanjutnya kita akan membahas visi dan tujuan bersama untuk tahun depan. Saya ingin memastikan kita memiliki pemahaman yang sama tentang arah perusahaan. Saya setuju, penting bagi kita semua untuk berada pada pemahaman yang sama terkait tujuan jangka panjang perusahaan ini. Saya juga merasa kita harus membangun kepercayaan di antara departemen kita. Karena dengan kepercayaan yang kuat, kita bisa terbuka dalam ide dan informasi. Benar. Namun saya juga berpikir bahwa struktur organisasi kita perlu diperiksa. Beberapa bagian mungkin terlalu terdesentralisasi yang menyulitkan koordinasi antar departemen. Poin yang bagus, kepala produksi. Kita akan tinjau kembali struktur organisasi agar mendukung aliran informasi yang lebih lancar dan koordinatif yang lebih efektif. Diskusi kali ini menggarisbawahi pentingnya memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan bersama, membangun kepercayaan, serta memastikan kesesuaian struktur organisasi agar koordinasi di perusahaan dapat ditingkatkan. Halo tim, hari ini kita akan merancang konsep kampanye terbaru kita. Saya ingin memastikan pesan kita jelas agar tidak terjadi kebingungan di antara kita. Saya setuju Pak, saya pikir salah satu hambatan yang perlu diatasi adalah ketidakjelasan dalam pesan desain yang ingin kita sampaikan. Benar Ibu, saya juga percaya perbedaan persepsi tentang pesan kampanye bisa jadi masalah. Mungkin kita perlu lebih aktif mendengarkan ide satu sama lain. Saya setuju Pak, kita harus fokus pada pemahaman bersama. Mari kita gunakan bahasa yang jelas dan pastikan kita tidak menggunakan istilah yang membingungkan. Saya akan membuat draft yang lebih rinci untuk desain kami. Begitu kita memiliki konsep yang lebih jelas, mungkin akan lebih mudah bagi untuk bekerja sama. Saya juga akan berhati-hati dengan pilihan kata-kata saya dalam teks promosi agar tidak menimbulkan kebingungan.
Melalui pendekatan klarifikasi pesan, fokus pada mendengarkan aktif, dan penggunaan bahasa yang jelas, tim kreatif berusaha mengatasi hambatan komunikasi untuk merancang kampanye mereka dengan lebih efektif. Halo semua, hari ini kita akan menentukan tugas masing-masing untuk proyek baru kita. Saya ingin memastikan bahwa pemberian tugas sesuai dengan keahlian dan waktu kerja yang wajar. Benar Ibu, saya percaya bahwa pemilihan tugas berdasarkan keahlian kami akan memaksimalkan hasil proyek. Tapi kita juga harus memperhatikan agar tidak memberi terlalu banyak tugas kepada satu orang. Overload dapat mengganggu keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi kami. Saya setuju. Memastikan kesesuaian waktu tugas akan membantu kami tetap fokus dan efisien dalam pekerjaan. Baiklah, saya akan menyesuaikan tugas sesuai dengan keahlian masing-masing dari kalian. Saya juga akan memastikan agar beban kerja tidak melebihi kapasitas yang wajar. Terima kasih Ibu, dengan demikian saya yakin kami bisa memberikan hasil terbaik dalam proyek ini. Tim dengan bijaksana menentukan tugas berdasarkan keahlian individu dan memperhatikan keseimbangan beban kerja untuk memastikan produktivitas tetap optimal dan kesejahteraan anggota tim tetap terjaga. Halo semua, saya ingin memastikan kita memiliki prosedur yang jelas dalam situasi darurat di kantor. Kita harus tahu bagaimana menanggapinya. Saya setuju Pak, apakah kita memiliki perintah lisan yang diberikan dalam situasi darurat? Kita memiliki protokol untuk situasi darurat seperti kebakaran atau gempa. Instruksi langsung diberikan kepada staf melalui pengeras suara untuk evakuasi. Bagus, namun saya pikir kita juga memiliki dokumentasi tertulis yang bisa diakses oleh semua staf untuk referensi. Benar Pak, dokumentasi tertulis akan membantu staf yang bergabung atau yang mungkin lupa dengan protokol tersebut. Untuk komunikasi jarak jauh, kami juga memiliki grup pesan instan di mana kami dapat memberikan informasi dan instruksi kepada semua staf. Baiklah, ini penting untuk memastikan bahwa setiap staf memiliki akses ke instruksi, baik untuk itu melalui komunikasi lisan, saat ini situasi darurat maupun melalui dokumentasi tertulis untuk referensi. Mereka merencanakan strategi komunikasi yang baik, menggunakan perintah lisan dalam situasi darurat, dan dokumentasi tertulis untuk referensi, serta mempertimbangkan komunikasi jarak jauh dalam pengelolaan situasi darurat di kantor mereka.